Kembali bertemu lagi di kelas fisika, materi kelas 9 listrik statis di pertemuannya yang ketiga. Dan sedikit mengulas yang kita sudah bahas di pertemuan minggu lalu, bahwa faktor yang mempengaruhi besar gaya listrik statis itu adalah yang pertama jarak antar muatan yang kita sebut radius, disingkatnya R. Kemudian besar masing-masing muatan, ada Q1 dan Q2. Sehingga dari kedua faktor tersebut kita mendapati bahwa semakin dekat jarak antar muatan, maka gaya listrik statis akan menjadi semakin besar atau semakin kuat. Sedangkan jika semakin jauh jarak antar muatan, maka gaya listrik statis akan menjadi semakin kecil atau semakin lemah. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi besar gaya listrik statis adalah besar masing-masing muatan. Jika masing-masing muatan atau salah satu muatan semakin besar, maka otomatis gaya listrik statisnya pun akan semakin besar atau semakin kuat. Sedangkan jika masing-masing atau salah satu muatan semakin kecil, maka gaya listrik statisnya akan menjadi semakin kecil atau semakin lemah. Ilustrasi ini bisa kita bayangkan ketika kita menggosokkan sebuah benda seperti sisir plastik ke rambut manusia. Ketika kita menggosokkannya dengan sangat dekat dengan rambut kita, maka gayanya akan menarik lebih besar dibandingkan kalau kita menggosokkannya dengan jarak yang lebih jauh. Nah, itu contoh konkretnya. Sehingga kita mendapati bahwa terdapat peristiwa tarik-menarik atau tolak-menolak antar dua muatan yang kita sebut sebagai gaya listrik statis atau secara mudahnya gaya Coulomb. Gaya Coulomb memiliki persamaan F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi R pangkat 2. Atau gaya Coulomb sama dengan konstanta dikali muatan 1 dikali muatan 2 dibagi jarak antar muatan di pangkat 2. Dan yang perlu kalian ketahui adalah gaya atau F di sini memiliki satuan Newton. Konstanta memiliki satuan seperti yang tercantum. Muatan memiliki satuan Coulomb. Jarak memiliki satuan meter. Kita akan masuk contoh soal. Jika saya memiliki dua buah muatan, yang pertama muatan negatif 2 Coulomb, dan yang kedua adalah muatan negatif 1 Coulomb dengan jarak 1 meter, hitunglah besar gaya listrik statisnya. Maka kita tinggal memasukkan angka-angka tersebut ke dalam rumus yang sudah saya lingkari. Angka konstanta cukup kita masukkan dengan angka 1. Kita hanya belajar persamaan ini secara konsep pengertiannya saja, sehingga cukup menggunakan angka konstanta 1. Sehingga kita akan mendapati angka dari konstanta sudah dimasukkan 1,
kemudian Q1-nya itu adalah 2, Q2-nya adalah 1. Lalu jaraknya kita masukkan 1 dan jangan lupa di pangkat 2. Sehingga kita akan memperoleh hasil akhirnya adalah 2 Newton. 2 Newton gaya tolak menolak karena kedua muatannya sama. Kemudian, bagaimana jika besar muatan Q1 dan Q2-nya tidak diubah, tetapi jarak muatannya dijauhkan 2 meter. Artinya, yang saya lingkari sama, tetapi yang saya coret menjadi berubah. Apa yang harus kita lakukan? Kembali, lihat persamaan ini dan masukkan angka ke dalamnya. Ingat, konstanta cukup dimasukkan dengan angka 1. Karena Q1 tidak berubah dan Q2 tidak berubah, sehingga masih 2 dan 1. Sedangkan yang berubah adalah R-nya. Jarak menjadi 2 meter dan jangan lupa untuk dikuadratkan. Ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasil akhir seperti ini. Setengah Newton gaya tolak menolak karena muatannya sama. Selanjutnya saya akan memberikan satu contoh lagi. Kali ini di soal diberitahu gayanya 2 Newton. Sementara muatan 1 2 Coulomb, muatan 2 1 Coulomb. Keduanya bermuatan negatif. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah hitunglah jarak muatannya. Hitunglah jarak muatan ini, R. Bagaimana caranya? Persamaan yang kita gunakan sama, tidak berubah. Hanya ketika kita mengisi angkanya, pastinya ada yang berbeda. Karena nilai F sudah diketahui 2 Newton, kita bisa memasukkannya di ruas sebelah kiri. Kemudian angka konstanta kita bisa masukkan 1. Angka Q1 dan Q2 kita masukkan. Dan yang akan menjadi pertanyaan adalah R pangkat 2. Setelah kita masukkan, kita akan mendapati seperti ini. Dan menggunakan persamaan matematika, kita memindahkan atau mengkali ruas sebelah kiri dan sebelah kanan sama, sehingga akan menjadi persamaan R kuadrat sama dengan 2/2. Setelah disederhanakan, kita akan mendapatkan R kuadrat sama dengan 1. Namun, ini belum selesai. Karena masih dalam R pangkat 2. R pangkat 2 harus diakarkan sehingga mendapatkan R saja. Dan kita ketahui bersama, akar dari 1 adalah 1. Sehingga kita memperoleh jarak antar muatannya menjadi 1 meter. Setelah itu, bagaimana ketika besar gaya Coulombnya kita ubah yang awalnya dari 2 Newton, kita ubah menjadi 9 Newton. Jarak muatan dirubah. Yang awalnya kita tadi dapat 1 meter, sekarang kita ubah menjadi 3 meter. Dan yang sekarang kita tanyakan adalah besar Q1 dan Q2.
Menggunakan persamaan yang sama, lalu kita masukkan besar gaya Coulombnya 9. Konstanta masih 1, dan jaraknya seperti di soal menjadi 3 meter. Setelah kita mengalikannya, kita akan mendapatkan persamaan seperti ini. Mengapa menjadi Q pangkat 2? Karena di soal kita sudah diberitahu bahwa muatan listrik Q1 dan Q2 besarnya masing-masing sama. Sehingga artinya Q1 sama dengan Q2. Kita bisa sederhanakan menjadi Q1 dikali Q1 atau Q1 kuadrat. Bisa disederhanakan lagi menjadi Q kuadrat. Itulah sebabnya di sini ditulis Q kuadrat. Setelah ini selesai, kita bisa kembali menyederhanakan persamaan menjadi seperti ini. Q2 sama dengan 81. Kita mengalihkan ruas sebelah kiri dan kanan dengan angka 9. Kemudian, setelah kita memperoleh persamaan Q pangkat 2 sama dengan 81, kita harus menjadikannya Q. Caranya adalah Q sama dengan akar 81. Berapa akar 81? Akar 81 adalah 9. Maka jawabannya adalah 9 Coulomb. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.